Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita bertemu lagi di Ngopi Sore. Kali ini tuan rumahnya saya. Bersama saya sudah hadir seorang tokoh pendidikan, seorang akademisi, juga seorang pengampu kebudayaan, Bapak Haji Muhammad Isa Indrawan, SEMM, Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi atau UNPAP. Ya. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Ini tadi banyak tuh. Tadi saya Bapak tokoh pendidikan, kemudian akademisi, pengampu kebudayaan, ini kayaknya semuanya menarik. Mulai dari mana saya ini ya? Mungkin dari bapaknya dulu lah ini secara ini. Ya. Ini Bapak kan gelarnya sarjana ekonomi ya Pak ya, SE ya. SE ini kok kalau dulu lah ya, orang-orang lama ya, saya termasuk lah walaupun nggak lama-lama kali Pak. Dulu kan kalau cita-cita namanya ya, kalau anak-anaknya mau jadi apa, mau jadi pilot, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi PNS, mau jadi pengusaha gitu Pak ya. Kalau SE itu sepertinya arahnya kan ke sana Pak, mau jadi pengusaha. Bapak dulu gitu nggak Pak? Ya, terima kasih. Selamat sore para pemirsa lah ya. Iya, Tribuners pun bisa. Tribuners ya, Tribuners. Ya, saya memang S1-nya itu SE Accounting sebenarnya. Accounting? Ya, Accounting sebenarnya. Jadi awalnya memang berkecimpungnya di bidang perekonomian, itu biasalah. Ya. Kita merintis usaha kecil-kecilan. Setelah tamat kuliah atau? Sebelum kuliah sebenarnya. Oh, sebelum kuliah. Sebelum tamat kuliah sebenarnya sudah mulai merintis usaha kecil-kecilan, biasalah anak muda ya kan dulu kan. Coba sana, coba sini, borong sana, borong sini kan gitu ya. Walaupun untungnya tak banyak, bahkan mungkin bisa dibilang banyak ruginya. Gitu. Tapi pengalamannya itu ya, pengalaman pengalaman berinteraksi, pengalaman bermasyarakatnya itu yang sangat luar biasa sekali pada waktu itulah yang kita coba pada saat kuliah. Saya itu sudah berusaha hasil bumi waktu itu. Hasil bumi? Hasil bumi dari Apa tuh, Pak, kira-kira? Kemiri dari Kabupaten Langkat, itu daerah Tambunan, Langkat sana itu. Naik sepeda motor Mercy itu dulu sana suruh baru dibawa ke Medan. Kemirinya dalam bentuk bulat. Kemiri masih biji atau sudah jadi minyak? Masih biji. Nanti kita pecahkan lagi di satu tempat, baru kita bawa ke Medan gitu. Tapi itu nggak berjalan lama karena saya diminta pada waktu itu lagi asik-asik ya mencoba, diminta untuk masuk ke pengelolaan kampus pada waktu itu. Jadi akhirnya berhenti semua. Saya masuk di pengelolaan kampus, tapi tidak di dunia pendidikannya gitu. Tapi di infrastruktur ataupun sarana prasarananya lah pada awalnya. Gitu. Ya, itu di mana Pak waktu itu? Di Pancabudi. Langsung ke Pancabudi? Langsung di Pancabudi. Jadi saya mengenal dunia pendidikan itu sebenarnya tidak langsung kepada dunia pendidikannya. Jadi semacam badan otorita kampusnya lah pada waktu itu. Pada waktu itu saya jadi tukang listriknya gitu. Jadi tukang listriknya. Itu maksudnya tukang listrik? Ya, membenahi listrik, gitu? Instalasi. Kok bisa lari ke situ Pak? Ya, hobi saya sebenarnya elektrik. Jadi pada waktu itu saya mau memilihnya itu waktu kuliah itu Fakultas Elektro sama Fakultas Ekonomi. Fakultas Elektro sama Fakultas Ekonomi. Yang lulusnya ekonomi gitu. Yang lulusnya ekonomi ya sudah, karena dulu kan suatu kebanggaan kalau kita lulus perguruan tinggi negeri kan. Ya. Jadi USU ya Pak. Di USU. Jadi saya memilih ekonominya gitu. Padahal hobi saya itu sebenarnya di teknik ya, di elektrikal gitu. Jadi aneh gitu memang. Gitulah, jadi saya jadi tukang listrik dan tukang bangunan awalnya. Gitu ya. Jadi membuat selama kuliah itu Pak ya, kelistrikannya, soal-soal teknik kelistrikan itu ditinggalkan? Otodidak aja. Otodidak, tetap belajar sendiri aja. Ya? Belajar sendiri aja, bangunan juga belajar sendiri aja gitu.
lebih menguasainya sebenarnya accountingnya. Tapi karena accounting ini kan menghitung-hitung kali-kali kurang-kurang tambah-tambah gitu kan. Jadi agak lebih detail juga kita akhirnya terpola gitu. Berarti masuknya awalnya ke dunia kampus itu justru dari instalasi pelistrikan dan bangunan. Nah, Pak, kalau boleh tahu itu pergeserannya ke arah ke dunia pendidikannya yang apa itu kapan Pak atau di mana tuh? Dari kan tadi Bapak bilang awalnya dari kelistrikan itu, terus terus kemudian ketika lompat ke pendidikannya. Jadi, itu saya juga nggak tahu pada waktu itu ya terus terang kan perguruan tinggi ini kan adalah perguruan tinggi keluarga gitu ya. Ya. Perguruan tinggi keluarga. Jadi saya masuk ke dunia bangunan dan kelistrikan itu memang ada tidak beraturan di situ, keruwetan dalam hal instalasi dan bangunan lah gitu ya. Jadi lampu suka padam, air bocor dan segala macam gitu. Belum seperti sekarang. Belum seperti sekarang. Jadi saya diminta pertama kali untuk membenahi itu. Nah, untuk membenahi itu ya saya belajar gitu. Saya belajar bagaimana caranya membuat master plan, bagaimana cara membuat kabel bawah tanah, pembagian ground handling, pembagian fasa dan segala macam. Saya belajar. Nah kan di kampus kita kan banyak juga dosen. Gitu. Nah saya belajar gitu. Nah akhirnya jadilah master plan itu dan mulailah pembangunan terarah gitu. Nah pada waktu itu perguruan tinggi kita itu bukan perguruan tinggi, perguruan dasar menengah kita itu termasuk yang terbawah gitu ya di Kota Medan gitu. Jadi artinya dikenal sekolah Texas lah gitu ya. Masuk nggak masuk dan mungkin karena saya suka tantangan gitu ya. Nah jadi saya diminta gitu, sanggup nggak untuk membenahi TK, SD, SMP itu gitu. Nah karena melihat situasinya seperti itu, saya tertantang gitu. Saya bilang boleh, saya coba gitu. Jadi tahun 2099 tuh ya, tahun 99 saya masuk ke pendidikan dasar menengahnya. Nah pendidikan dasar menengah itu ya alhamdulillah akhirnya pendidikan dasar menengah itu menjadi unit yang terbaik lah di yayasan kita gitu. Setelah saya pegang pada waktu itu dengan berarti Bapak dulu sebelumnya pegang pendidikan dasar menengah. Jadi dari listrik, bangunan ke pendidikan dasar menengah gitu. Itu. Nah, karena udah mulai masuk di bidang pendidikan, yang S2 saya juga adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, akhirnya saya mengambil S3 betul-betul pendidikan. Nah, jadi saya masuk S3 ini itu pendidikan non formal gitu ya. PLS lah, pendidikan luar sekolah. Jadi saya gelutilah pendidikan itu, lengkapi dengan kompetensi formalnya di Bandung pada waktu Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Itulah awalnya. Menarik sekali ya Pak ini. Sampai sekarang itu kan kalau di akademisi jenjangnya itu kan yang tertinggi itu rektor lah ya. Rektor. Nah sekarang Bapak saya sempat ulik-ulik ini sekarang jadi ketua APTISI. APTISI apa ya kepanjangannya? Coba kita Asosiasi Perguruan Tinggi Asosiasi Swasta. Perguruan Tinggi Swasta Indonesia wilayah 1 Sumatera Utara. Nah ini mungkin Pak banyak yang masih awam nih, mungkin bisa Bapak jelaskan. Ini APTISI ini sebenarnya apa sih Pak? Kalau yang awam-awam kan tahunya itu apa dulu ya? Kalau zaman saya dulu Kopertis ya. Kopertis itu membawahi ini, walaupun sekarang jadi LL Dikti ya. Kalau APTISI ini apa? APTISI ini kalau sejarahnya sih APTISI ini adalah gabungan dari kumpulan-kumpulan pendidikan dasar, dari mulai pendidikan dasar menengah sampai ke atas. Pada waktu itu BMPTS namanya, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta. Banyak Badan Musyawarah, Badan Musyawarah melebur menjadi asosiasi. Asosiasi ini adalah perkumpulan ya. Perkumpulan pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang saat ini perguruan tingginya ya. Pimpinan perguruan tinggi utamanya, tapi termasuk juga yayasan sebenarnya. Nah, jadi di Indonesia itu ada 4.400 perguruan tinggi kan.
swasta. Kalau di Sumatera Utara ada 220 lah. 220 perguruan tinggi. Itu masuk semua Pak ke dalam? Masuk semua sebagai anggota APTISI. Nah, tujuan APTISI ini sendiri sebenarnya adalah urun rembuknya pimpinan perguruan tinggi untuk mencari apa nih tantangan-tantangan ataupun kendala-kendala dalam menjalankan pendidikan tinggi di Indonesia ini sehingga perguruan tinggi swasta itu bisa mandiri. Jadi contohnya kalau dulu kita kenal perbedaan perguruan tinggi swasta dengan negeri, ada PTN, PTS begitu ya. Dan perlakuannya juga berbeda. Kalau sekarang di mata undang-undang, karena itu juga perjuangan APTISI jadi setara. Pengajuannya juga ke Dikti sama, kita juga pengaturannya ke LL Dikti juga, kewilayahan evaluasi dan pengawasan juga ke LL Dikti. Kalau dulu Kopertis namanya. Kalau dulu tidak, perguruan tinggi negeri itu langsung ke kementerian. Perguruan tinggi swasta itu di bawah LL Dikti. Sekarang tidak sama. Nah, begitu juga dengan ujiannya juga sama, kurikulumnya juga sama, kualifikasinya juga sama. Nah, ini salah satu yang menjadi perjuangan APTISI. Nah, perjuangan APTISI juga dulu ada namanya ujian negara cicilan. Ya, ujian negara cicilan itu mahasiswa itu walaupun sudah lulus semester di tempat perguruan tingginya, dia tetap juga harus ujian di bawah Kopertis gitu kan. Nah, itu juga kita APTISI berhasil menghilangkannya. Jadi tidak perlu, jadi sekali ujian saja. Begitu juga tentang ijazah. Kalau dulu kan ijazah ada ijazah Kopertis, ada ijazah perguruan tinggi kan gitu. Jadi mahasiswa itu punya ijazah sampai 4 gitu kan, atau kadang-kadang 3 gitu. Ada yang pakai materai. Ada yang pakai materai lagi. Nah, ini perjuangan-perjuangan itulah seperti yang diperjuangkan oleh APTISI juga untuk menjaga kolaborasi, resource sharing daripada perguruan tinggi yang ada di dalam keanggotaan APTISI itu sendiri gitu. Karena tidak semua, beda-beda ya. Kemampuan setiap perguruan tinggi itu kan beda-beda, ada plus minusnya gitu. Nah, ini yang kita coba secara kebersamaan, karena kalau tidak terjadi kolaborasi, perguruan tinggi swasta khususnya di Sumatera Utara ini saya pikir juga akan mengalami situasi-situasi yang kurang baik gitu, dengan teknologi, dengan masuk perguruan tinggi asing dan sebagainya. Jadi APTISI inilah wadah kami sebenarnya untuk melakukan urun rembuk apa ini yang harus kita lakukan untuk kualitas mutu pendidikan tinggi gitu. Kalau untuk Sumatera Utara berapa Pak anggota? 220 perguruan tinggi. 220 ya. Oh iya. Bapak kan tadi 2021 ya kalau nggak salah ya? Ya. 2021 sampai 2025. Ini kira-kira yang ke depan program yang sedang dijalankan itu apa Pak? Tadi kan sudah yang sudah dijalankan sudah Bapak sampaikan. Saat ini banyak lagi yang masih kita perjuangan. Yang pertama adalah akreditasi. Kalau dulu akreditasi itu dibiayai oleh pemerintah, sekarang akreditasi itu mandiri. Oh, bayar sendiri? Bayar sendiri. Nah, ini kita perjuangan sampai kita ke Jakarta ya, untuk memperjuangkan itu, karena tidak semua perguruan tinggi itu sanggup untuk membiayai akreditasi itu dengan yang biayanya cukup besar juga gitu ya. Nah, harap mau dibalikkan ke pembiayaannya. Pembiayaannya tetap dibiayai negara gitu. Tetap dibiayai negara. Nah, alhamdulillahnya sambutannya sudah mulai kelihatan, walaupun belum semuanya. Jadi perguruan tinggi yang baru pertama kali akreditasi itu akan ditanggulangi oleh negara, sedangkan perguruan tinggi yang berkualifikasi layak mendapatkan bantuan itu akan diberikan hibah. Ya, hibah sesuai dengan besar kecilnya perguruan tinggi. Jadi yang kecil itu akan mendapatkan hibah sesuai dengan kapasitasnya. Nah, itu yang kita perjuangkan. Yang kedua yang kita perjuangkan lagi adalah dari segi penerimaan mahasiswa. Nah, penerimaan mahasiswa ini kan kita mengetahui 75% sebenarnya mahasiswa itu berada di perguruan tinggi swasta. Karena perguruan tinggi negeri cuma hanya sekitar 14 atau 15 saja. Ya, sedikit sekali gitu. Di Sumatera Utara 3 ya Pak? 3 gitu. 15 ya, tidak sampai 100 lah perguruan tinggi seluruh Indonesia gitu. Nah, jadi 75% peserta didik itu
adanya di perguruan tinggi swasta gitu. Nah, sekarang ini kan dengan sistem legal standing yang perguruan tinggi yang pada Badan Hukum Pendidikan Tinggi, swasta negeri itu kan mulai diminta untuk mengelola keuangan sendiri. Makanya kita kenal yang nama adanya BLU, Badan Layanan Umum, nanti menjadi BHPT kan gitu ya, Badan Hukum Pendidikan Tinggi Negeri. Itu kan mereka harus mencari sumber pendanaan sendiri gitu. Nah, kalau kita swasta dari zaman dulu memang udah seperti itu gitu. Nah, tentu yang pertama sekali yang dilakukan itulah bagaimana mahasiswa itu sebanyak-banyaknya diserap. Nah, walaupun perguruan tinggi dan swasta ini di mata hukum dan perlakuannya di negara ini sama, tapi stigma negeri itu kan dari zaman dulu memang menjadi idola gitu ya. Jadi beramai-ramailah masuk ke perguruan tinggi yang walaupun sebenarnya masuk perguruan tinggi ini kan harusnya ada rasio gitu. Rasio. Nah, itu yang sekarang kita ajukan pemerintah, tolonglah dibatasi. Ya, berapa nih sebenarnya yang rasio idealnya untuk masuk perguruan tinggi? Itu kira-kira berapa? Tergantung jumlah dosennya sebenarnya. Tergantung jumlah dosennya. Jadi rasionya 1:25 atau 1:30, 1:20, tergantung juga prodinya. Ya, kalau prodi teknik dia lebih kecil bandingnya, kalau prodi sosial itu dia lebih besar. Nah, artinya kualitas pendidikan itu juga terjamin gitu. Jangan jor-joran menerima mahasiswa mengabaikan kualitas, karena kalau dari segi peringkat masih banyak juga loh perguruan tinggi negeri itu yang di bawah perguruan tinggi swasta. Nah, dari segi kualitas, dari segi akreditasi. Nah, itulah hal-hal yang mungkin kami perjuangkan. Kalau kita lihat kalau dari daftar itu mau jujur-jujuran ya, yang paling atas kan swasta ya. Iya, swasta gitu. Iya. Baik Pak. Tadi nih mungkin kita sedikit ke Pancabudi ya, kita bahas sedikit. Tadi saya sempat ngelogok nih ke situs Pancabudi. Terus saya lihat satu moto yang agak cukup menarik nih Pak. Bersama kita ciptakan Sustainable Development Goals bagi pendidikan global dalam bingkai tamadun mandiri. Ya, bagi saya ini cukup menarik ya Pak, sekaligus unik ya. Ada perpaduan unsur modern, kemudian ada juga unsur budaya di situ Pak. Istilah diksi kayak Sustainable Development Goals itu kan istilah modern ya. Walaupun kalau diartikan bahasa Indonesia kan sebenarnya sama, tapi ada kata tamadun nih Pak. Aku menariknya di situ. Bagaimana bisa ini istilah Melayu Pak, tamadun. Mana ya? Diksinya Melayu, peradaban kalau nggak salah peradaban artinya ya. Nah, jadi perpaduan modern dan budaya adiluhung ini gimana Pak? Bisa sampai ke situ perpaduannya Pak? Sustainable Development itu sendiri sebenarnya akan terwujud ketika terjadinya kemitraan. Ya, sedangkan tamadun itu adalah peradaban, kebudayaan ataupun kearifan lokal. Gitu. Jadi maksudnya Pancabudi itu ingin menciptakan yang namanya lulusan yang mampu berinteraktif ya, secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya berbicara akademik, tapi berbicara setidaknya triple helix ataupun pentahelix, yaitu adanya hubungan akademisi, komunitas, masyarakat, pengusaha, dan keagamaan. Itu pentaheliknya gitu. Jadi kompetensinya tidak hanya kepada kompetensi keilmuan murni gitu ya, hanya kepada keilmuan keilmiahan saja gitu. Nah, itulah sustainable yang kita harapkan. Nah, latar belakangnya kenapa kita bilang adalah tamadun, karena memang kita melihat ya beberapa negara tetangga seperti Korea, Cina, Jepang ya, dan beberapa bahkan Amerika sendiri, Australia, ketamadunannya itu yang dibangunnya, peradaban lokalnya itu yang mengangkat perekonomiannya gitu. Nah, jadi kita ingin sebenarnya mahasiswa kita itu terjun ke kearifan lokalnya, dalam hal ini adalah desa-desanya, di mana dia berasal gitu. Bangunlah itu desanya itu. Jadi kearifan lokalnya itu yang harapan kita bisa menjadi nilai inovasi ya, untuk menjadi inovasi bagi masyarakat kita gitu. Jadi kemitraan
peradaban dalam hal karakter, ya kan, tamadun itu kan peradaban, itu kan pola sikap gitu ya. Nah, kemandirian ini adalah kemampuan mahasiswa itu untuk mengembangkan dirinya yang seperti saya bilang tadi itu mengangkat kearifan lokalnya gitu. Nah, ini memang sesuai dengan visinya Unpad. Visinya Unpad itu kan trik ya, terkemuka berbasis karakter religius dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat gitu. Jadi ini rangkaiannya kenapa kita membuat apa seperti itu gitu. Berarti supaya tidak tercerabut dari akar budayanya. Ya, benar. Tetap mengusung jati diri sebagai orang yang berbudaya gitu. Begitulah, gitu, ya, begitulah. Tapi unsur Melayu yang dipakai, Pak? Ya, unsur Melayu karena kebetulan kita berada di daerah Melayu dan pendiri yayasan ini juga lahirnya kan di Langkat gitu. Nah, lahirnya di Langkat gitu. Jadi memang ya Melayu, saya sendiri juga kan lahir di Delhi gitu. Ya di mana ya pakai ini ya Pak. Iya, ciri khasnya itu gitu. Baik Pak. Ya itu ini mungkin sedikit ada kaitannya lagi sama yang tadi Pak. Ini selain Bapak ketua APTISI, Bapak juga ketua Dunia Melayu Dunia Islam. Atau DMDI. Benar. Dunia Melayu Dunia Islam. Melayu Dunia Islam. Kalau saya saya cermati itu ada 3 kata di sini yang penting ya, ada dunia, ada Melayu, ada Islam. Berarti 3-tiganya kan terkolerasi Pak. Apa seperti itu kira-kira pengertiannya lembaga ini? Ya, benar. Karena lembaga ini digagas pada zamannya Tengku Rizal Nurdin almarhum. Tengku Rizal Nurdin. Ya, bersama dengan Tengku Lukman Sinar, bersama seluruh gubernur yang ada di Indonesia, hampir banyak beberapa gubernur kepala daerah yang di Indonesia, bersama dengan gubernurnya Melaka pada waktu itu. Tun Ali Rastram, sekarang dia adalah ketua menteri ataupun sultannya Melaka dia. Sultan Melaka. Itu membuat satu gerakan sebenarnya secara bersama-sama bagaimana ini ya negara ataupun negeri-negeri Melayu dan Islam ini bisa naik di secara internasional ataupun di dunia internasional. Jadi ada kesepakatan bersama, bahkan pada waktu itu mimpinya sampai ada mata uang bersama. Nah, itu makanya dunia. Semacam kan gitu. Semacam apa dulu kalau kita bilang itu kan dinar ya. Dinar. Ya dulu dinar itu yang digagas sempat kepada waktu dirham, itu. Dinar dirham. Nah, hanya saja karena perubahan daripada kepala daerah ini kan berubah. Ya, berubah. Berubah. Nah, jadi kesepakatan itu berjalan terus sampai sekarang, namun tidak lagi setiap daerah yang sepakati itu menjalankan programnya secara lanjutan gitu. Nah, sekarang ini kita coba lagi sebenarnya bagaimana Islam dalam identik Melayu itu bisa duduk sama ya, setara dengan yang lainnya di secara global gitu. Dunia Melayu Dunia Islam ini sendiri ada di 23 negara saat ini. 23 negara. Ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, Kanada, ada 23 negara. Termasuk di Eropa sana. Termasuk di Eropa, Amerika, Australia, ya. Jadi ada 23 negara, artinya ingin mengajak nih umat Melayu sama umat Islam, ayo loh, kita bersama-sama fardu kifayah gitu ya. Jangan hanya ingat kepada ibadah ke Tuhan, kepada Allah saja, tapi ada juga nih ibadah sosial yang bersama-sama harus kita pikirkan bagaimana perdagangan. Kalau kita berbicara tentang perdagangan ataupun perdagangan lah misalnya, kalau kita bisa bersama-sama sepakat tentang perdagangan ini dari hulu ke hilirnya, ketika dia berbicara halal dan hab halal ataupun syariah, ini adalah ruang usaha yang besar sekali gitu. Jadi umat Islam dan umat Melayu itu sebenarnya bisa berkecimpung di situ. Nah, syaratnya tentu banyak kan, meningkatkan kompetensi dan sebagainya lah. Itulah yang menjadi mimpinya DMDI itu sendiri. Ya, berarti lebih ke ekonomi gitu Pak. 3 platform yang menjadi prioritas kita. Yang pertama adalah perekonomian, yang kedua pendidikan, yang ketiga kemanusiaan. Kemanusiaan. Politik nggak?
politik enggak. Terbebas dari politik. Terbebas dari politik. Kalau adat gimana Pak? Ini kan ada beberapa lembaga Melayu lah kita katakan di Indonesia itu fokusnya ke adat budaya Melayunya sendiri. Nah kalau di DMDI gimana? DMDI tidak fokus kepada adatnya. Tidak fokus. Tidak, artinya tidak itu yang menjadi prioritas ataupun program utamanya, karena banyak lembaga-lembaga adat ya. Itu sudah diurus. Itu sudah diurus oleh lembaga adatnya gitu. Okay. Nah, jadi kita tidak masuk ke wilayah sana secara langsung, walaupun pasti menyentuh. Iya. Menyentuh ketika kita mengangkat dunia Melayu, ada pasti yang diangkat adalah kemelayuannya itu gitu kan. Nah, jadi itu pasti menyentuh gitu. Bagaimana kita bekerja sama dengan badan-badan ataupun organisasi-organisasi adat yang ada di negara-negara setempat gitu. Jadi hanya saja memang DMDI itu seperti itu tadi, prioritasnya ataupun platformnya adalah kemanusiaan utamanya. Kita punya program Food Bank. Food Bank itu adalah membuat banknya makanan yang setiap saat bisa kita bagikan, di mana ketika ada bencana itu Food Bank itu langsung bergerak gitu ya. Itu bagaimana Pak mekanismenya? Food Bank apakah itu dikumpulkan di satu tempat. Kalau kita di sini di Perumnas Mandala. Nah, di Perumnas Mandala itu kita ada program Food Bank. Habis itu kita ada program musabakah ya ASEAN yang baru-baru kemarin dilakukan juga di Sumatera Utara. Kita juga punya program Maghrib mengaji, macam-macam lah programnya begitu. Nah, memang selama ini program kita hanya kemanusiaan, masih lebih fokus kepada kemanusiaan. Seperti kita ke Turki ya, memberikan bantuan perumahan yang di Cianjur kemarin, yang bencana itu. Nah, sekarang ini kita sesuai dengan arahan dari Presiden DMDI Tun Ali Rastam, itu masuk ke dunia pendidikan dan perekonomian. Jadi kita akan menggalang MOU kepada perguruan tinggi yang ada keanggotaan DMDI ini. Setidaknya yang pertama itu adalah pertukaran dosen dulu misalnya. Pertukaran dosen dulu. Nah, idealnya yang kita harapkannya adanya beasiswa yang diberikan untuk Puak Melayu itu sendiri gitu. Jadi kalau 23 negara ini bisa bekerja sama, artinya tingkat keintelektual masyarakat Melayu itu pasti akan terangkat gitu. Ini udah diarahkan mulai tahun ini untuk ke pendidikan dan perekonomian. Perekonomian kita sebenarnya anggota kita punya potensi banyak. Ya, baik di Indonesia atau di Malaysia. Tapi kan selama ini tidak ada event, belum pernah kita buat, yaitu namanya silaturahmi ya, meet and jumpa dan cocok gitu ya, meet and greet gitu ya, kira-kira gitu ya, antara pedagang-pedagang Melayu itu, saudagar-saudagar Melayu itu tadi. Nah, ini yang mau kita gagas. Nah, tanggal 4 ini kita ada event di Jakarta, yaitu event UMKM Melayu seluruh Nusantara, dan ada fashion show Melayu. Kemudian ada lomba nyanyian Melayu. Nah, itu kita laksanakan di Hotel Borobudur di Jakarta. Fashion show tadi ya? Fashion show Melayu ada. Fashion show Melayu itu bentuknya seperti apa Pak? Apakah pakaian Melayu semua atau dengan bahan dasar Melayu, pola gunting Melayu tapi lebih modern, apa seperti itu kira-kira? Mungkin bahan dasarnya Melayu ya. Kalau desainnya silahkan aja. Seperti batik gitu ya, batik tapi songket ya. Nah, bagaimana songket itu menjadi apa gitu ya? Mungkin kan sering dibuat ya Pak ya. Batik dengan kebetulan ketua kita ini juga baru terpilih kan. Nah, ketua di Indonesia juga baru terpilih. Jadi inilah kita buat satu event yang menurut saya luar biasa itu. Di 3 hari itu di Hotel Borobudur. Ya. Baik. Mungkin Tribun bisa juga lihat di sana. Oh iya, bisa Pak, pasti kalau itu. Ini kita konsen juga ke yang seperti ini ya, budaya dan sebagainya. Baik, Tribuners, kita jeda dulu sejenak. Mungkin setelah ini kita akan bahas hal-hal lain yang lebih menarik.
Kita kembali lagi, kita lanjutkan terkait kemelayuan tadi yang kita potong tadi di saat yang menarik ini. Nah ini Pak, tadi yang pertama saya bilang saya sempat ulik di situsnya Pancabudi. Itu yang pertama tadi yang soal mutu. Yang kedua soal Bapak nih Pak. Ada beberapa artikel di situ saya lihat ada sebutan Datuk Rektor. Ini kayaknya berkorelasi sama bapaknya kan Pak. Dan kemudian saya lihat ternyata benar. Jadi bapak itu ada dapat gelar Datuk Terunawangga. Ini ditabalkan Sultan Serdang, Tuanku Amat Tala'a. Ya. Ini kira-kira apa ini Pak ininya makna dari Datuk Terunawangga? Ya, pertama kali saya diminta pada waktu itu ketika adanya pemberian gelar kedatutan kepada akademisi ya, cendekia akademia gitu, akademika. Nah saya diminta, saya juga nggak tahu ketika itu gelar itu adalah Datuk Terunawangga. Nah, jadi ketika diberikan gelar itu saya terkejut juga gitu, karena makna Terunawangga ini kan kalau secara harfiahnya itu adalah mengangkat batang terendam. Ya. Itu artinya mengembalikan kejayaan lah kalau kita berbicara tentang Serdang gitu ya. Jadi seorang yang mampu mengembalikan gitu ya kejayaan Kesultanan Serdang itu gitu. Itulah itu makna besar daripada Datuk Terunawangga gitu ya. Nah ini kan satu program, satu gelar yang menurut saya cukup sangat berat itu ya, sangat berat gitu. Tapi karena itu yang diamanahkan oleh tuanku dan hasil daripada rembuk atau bagaimana dari tuanku, ya itulah yang kita terima gitu. Nah memang kita banyak melakukan kajian-kajian tentang ataupun aktivitas-aktivitas tentang masyarakat Melayu. Keterlibatan kita misalnya di dalam arsitektur forensik Istana Maimun. Istana Maimun. Itu misalnya rencana kita untuk membuat program pengembangan wilayah pertama sekali Kedatukan Serdang, yang kita juga sudah ke sana, sudah kita mapping untuk bisa menjadi satu pusat kebudayaan Melayu gitu ya. Nah mungkin itu yang dianggap sehingga mendapatkan gelar itu tadi gitu. Nah kita juga mengarahkan para dosen kita, para mahasiswa kita untuk melakukan kajian-kajian, pengabdian, penelitian yang akhirnya menjadi program itu ke wilayah Serdang itu sendiri gitu. Jadi karena memang kita melihat ada satu pusat perekonomian di sana di dekat Serdang itu yang sekarang kan dekat dengan apa tuh sarapan-sarapan pagi itu ya. Sarapan pagi yang secara pakai koin-koin itu kan. Nah kami juga sudah ke sana dengan pasar kamu ya Pak? Pasar kamu itu, pasar Lamu itu. Jadi sebenarnya potensinya sangat besar gitu ya. Nah kita mencoba untuk memasukkan itu di dalam program pembangunan wilayah Serdang. Alhamdulillahnya ada beberapa yang sudah bisa dilaksanakan, namun tidak semuanya juga gitu ya. Program kita pertama adalah membangun kembali Istana Serdang itu. Istana Serdang itu mungkin itu sebabnya kenapa saya diberi gelar itu gitu ya. Nah, gelar itu sendiri kan hak mutlaknya dari tuanku gitu ya. Betul. Mungkin itu dia. Pembangunan Istana Serdang Pak, itu tadi saya sempat tangkap dari Bapak. Itu maksudnya akan dibangun kembali kah? Atau ya, bagaimana? Kalau Istana Serdang sekarang itu kan replika dan tempatnya tidak di asal muasal benar. Jadi itu yang kalau mungkin netizen nggak tahu itu kalau ke Kuala Namu, yang di Kuala Namu itu ya Pak? Iya. Yang di market di dalam kaca ya? Iya. Nah, jadi akan dibangun kembali seperti itu Pak? Akan dibangun kembali seperti itu, hanya saja syaratnya itu dari
pemerintah pusat itu bahwa tanah yang tempat asalnya istana itu masih ada gitu ya. Masih ada sekarang, Pak? Masih ada sekarang, tapi memang udah dipakai untuk sekolah gitu kan. Nah, itulah yang kita perjuangkan dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Bagaimana itu bisa dikembalikan ataupun bagaimana bentuknya kepada kesultanan. Karena syarat pembangunan daripada kementerian itu tanah tapak itu masih ada gitu. Nah, itu bisa dibangunkan lagi oleh pemerintah sebagai pusat budaya, pusat pariwisata mungkin tentunya. Jadi kita ingin Serdang ini dulu kan transportasi laut itu yang salah satu yang terkuat itu kan Serdang itu. Iya, benar. Kemana-mana itu dari Serdang itu. Nah, inilah yang kita coba. Pertapakannya itu sendiri di mana, Pak? Masih ada di depan Masjid Serdang itu. Di Perbongan? Bukan di Perbongan, masuk ke dalam dia. Oh. Nah, masuk ke dalam dia, daerah Desa Lama ya, kalau saya nggak salah itu. Nah, itu kan ada masjid, ada sekolah milik kesultanan, di depan itu ada sekolah negeri. Nah, di depan inilah, di sekolah negeri inilah tapak istana itu. Itu kira-kira kalau memang itu disepakati oleh pemerintah, itu berarti sekolahnya itu akan dipindahkan? Sekolahnya akan dipindahkan, dan itu kan memang bisa. Bisa ya, karena Bisa milik lah. pemerintah juga. Milik pemerintah juga. Baik, Pak. Ini kadung bicara soal kemelayuan ya, Pak ya. Ini dalam pandangan Bapak sekarang ini kemelayuan itu seperti apa sih, Pak? Terutama di daerah kita di Sumatera Utara, masyarakatnya, adat budayanya dan sebagainya itu secara umum bagaimana, Pak? Menurut pandangan Pak? Melayu adalah tuan negeri. Ya, siapa yang bisa menafikan bahwa pesisir timur itu adalah Melayu? Ya, sebagian besar wilayah Sumatera Utara itu adalah pesisir timur, dan itu adalah Melayu gitu. Dan ini dikenal dari dulu sampai sekarang. Situs-situsnya seperti Istana Maimun, kemudian tokoh-tokohnya seperti Amir Hamzah, cerita hikayatnya seperti Hang Tuah dan sebagainya. Ini adalah tokoh-tokoh yang besar gitu. Mohon maaf, Melayu ini saat ini sedikit tertidur, ya, sedikit tertidur gitu. Jadi kita tidak banyak kita melihat tokoh-tokoh Melayu yang berkecimpung secara nasional ataupun internasional. Kalau lokal sudahlah pasti banyak itu. Mungkin hanya beberapa nama yang bisa kita sebutkan yang punya peran di kancah nasional ya, apalagi dan internasional gitu. Nah, posisi ini yang saya rasa harus direbut oleh masyarakat Melayu untuk bisa membangun daerahnya gitu. Jadi kalau orang-orang hebatnya banyak, orang-orang intelektualnya banyak, yang pengusaha juga banyak gitu. Hanya saja sendiri-sendiri. Tapi ketika berbicara tentang kemelayuan, nah secara nasional aja coba kita hitung, paling sebelah tangan juga nggak dapat tokohnya. Nah, ini yang menurut saya artinya harus mempunyai kepemahaman yang satu. Bukan berarti Melayu harus disatukan, tapi harus mempunyai kepemahaman yang satu menuju tujuan yang disepakati bersama. Nah, cara pandangnya gitu. Jadi kejayaan Melayu itu kalau kita tidak isi, dia hanyalah hilang begitu saja. Karena kebutuhan dunia itu sudah berubah kan. Kita tidak lagi berbicara kesultanan di sini. Kita berbicara keintelektualan. Kita berbicara kompetensi. Nah, ini yang harus diisi oleh anak-anak Melayu menurut saya gitu. Mantap. Oh, baik Pak, itu menarik sekali. Ini kita geser sedikit lah Pak ya. Kita tadi sudah bicara soal pendidikan, sudah bicara soal kebudayaan. Rasa-rasanya nggak Abdul juga nih kalau kita nggak ngomong yang lagi happening nih Pak, soal politik. Ya. Kan dekat-dekat nih, kalau hitung-hitungan saya ini sekitar 170-an hari lagi lah menuju hari pencoblosan. 170 hari. Nah, tokoh-tokoh sudah berseliweran lah sekarang, nama-nama semua sudah. Tapi kayaknya kita nggak bicara soal itunya Pak, soal tokoh-tokohnya nggak. Tapi bicara soal
ada hubungannya sama Bapak juga sebagai akademisi, sebagai pendidik nih, soal generasi muda, Gen Z ya, Alpha gitu, yang akan menjadi apa kalau dibilangnya titik sentral, tokoh-tokoh penting lah di sini di dalam pemilu nanti, karena mereka kalau menurut KPU dan juga survei-survei itu mereka lah sekarang yang punya suara terbanyak, berapa persen seperti itu. Nah, tapi masalahnya generasi muda ini kan rada-rada skeptis gitu. Ya, lebih baik gak usah milih lah, bagus gini yang lain-lain gitu. Nah, peran pendidikan sendiri, peran dari kampus-kampus itu menurut Bapak bagaimana untuk paling tidak meminimalisir sikap yang seperti tadi, Pak? Atau katakanlah bagaimana gampangnya ya, bagaimana kampus-kampus ini membantu KPU lah supaya angka golput itu berkurang di kalangan mahasiswa. Gen Z ini bukan skeptis. Bukan ya? Bukan. Karena memang dia dari kecil itu sudah dikenalkan dengan perilaku-perilaku skeptis itu tadi. Bukan skeptis, artinya mereka mudah mendapatkan informasi, mereka mudah mendapatkan fasilitasi. Dari kecil mereka sudah memegang gadget, gitu ya. Benar. Jadi cepat mereka mendapatkan sesuatu, sehingga ketika dia cepat mendapatkan sesuatu itu, kepuasan itu cepat juga. Dia kepengen lagi sesuatu yang baru, gitu. Ya, dia kepengen lagi sesuatu yang baru. Dan itu begitu terus menerus gitu. Tapi yang anehnya anak-anak seperti ini sekarang haus terhadap kreativitas. Itu yang kita lihat. Ya. Haus terhadap yang kreativitas. Artinya KPU ataupun pemerintah kalau mau mahasiswa ataupun usia yang generasi Z ini ikut kepada pemilihan, pendekatannya nggak bisa seperti zaman dulu. Nah, pendekatannya itu harus berbeda dengan mereka. Harus sesuai dengan mereka, tidak bisa hanya dengan flyer, tidak bisa hanya dengan... Nggak bisa. Anak-anak sekarang kan dunianya main. Hampir dikatakan games, gitu ya. Nah, bagaimana pemilihan presiden ini, ataupun pemilihan bupati, wali kota, atau apa itu, menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka. Karena kan umumnya digital minded. Nah, umumnya digital minded, mainnya udah di area sana gitu. Audiovisual gitu, audiovisual. Gini nggak mau baca, nggak mau lagi gitu. Audiovisual gitu. Nah, di sini memang peran pemerintah dan pendidikan menurut saya harus memberikan makna gitu. Kan bagi mereka sendiri saat ini sangat kritik. Kenapa kita mesti ada presiden? Nah, kan begitu kadang-kadang mereka. Kenapa kita mesti milih presiden? Kalau udah kita, ini adalah cara pemikiran mereka itu tadi gitu yang sekarang gitu. Jadi kalau kuliah kenapa harus kuliah? Kenapa harus di kelas? Nah, ini yang harus kita bisa membangun komunikasi kepada mereka itu seperti itu gitu. Nah, tapi mereka komunitasnya kuat loh. Mereka itu kuat gitu. Nah, jadi saya pikir pendekatannya adalah pendekatan komunitas, nggak seperti kita dulu. Kalau dulu kan pendekatannya doktrin. Dikumpulkan, harus memilih begini ya. Sekarang mereka nggak mau, tidak mau gitu. Jadi mungkin datang ya kan, duduk tapi nggak didengar barangkali ya. Mungkin lebih suka dia main games daripada ya kan. Nah, itu kan jadi pemahaman itu sendiri dan pentingnya pesta demokrasi ini bagi mereka. Nah, itu harus mampu kita memvisualkannya. Itu menurut saya seperti itu. Kalau enggak akan datang lah ya. Untuk apa ya katanya? Sejauh ini Bapak lihat belum ada arah ke itu? Belum ada kelihatan. Polanya masih pola yang dulu juga ya, flyer gitu ya. Flyer. Sebenarnya kan datangkan aja influencer itu ke kampus.
kan gitu ya. Menarik, Pak. Datang-datangkan aja influencer itu kan, itu yang menjadi patronnya anak-anak zaman sekarang itu kan itu. Influencer itu aja datangkan ke kampus. Gitu ya. Nah, mungkin itu akan menambah tingkat peserta yang datang, pemilih ya. Kalaupun influencer itu sudah terafiliasi kepada calon-calon tertentu, nggak masalah juga menurut Bapak ya? Nggak ada masalah. Ini kan member akademik. Siapa aja mau datang ke kampus ketika dia berbicara tentang akademik, ketika dia berbicara tentang knowledge, silahkan aja, nggak ada yang melarangnya. Tapi tidak membawa bendera-bendera, tidak membawa embel-embel ya. Silakan aja. Tidak boleh berkampanye, tapi boleh Pak katanya. Sekarang boleh katanya. Tapi aturan apanya belum turun, petunjuk pelaksananya belum. Yang tidak boleh itu di rumah ibadah. Tapi kalau di kampus boleh kan? Boleh katanya. Itu makanya kemarin kan muncul juga isu itu, ya berani nggak calon presiden yang namanya sudah berkibar sekarang, yang 3 orang itu masuk ke kampus-kampus katanya. Gitu. Kayaknya masih boleh. Cuma belum dapat ya ininya Pak ya. Peraturan pelaksananya. Peraturan pelaksananya. Ya. Perpunya belum dapat gitu. Kalau apanya sudah ada, sudah boleh. Oke. Mudah-mudahan para calon-calon mendengarkan ini apa yang kita sampaikan supaya nggak, anak-anak muda-muda ini pemilih terbanyak loh ini, anak-anak muda. Ya, kalau hilang suara mereka ya hilang juga suara rakyat. Iya, suara ini rakyat. Dan anak-anak muda juga harus tahu ya. Keterwakilan mereka itu sangat berpengaruh kepada kebutuhan mereka gitu. Iya. Jadi jangan sampai hilang itu. Keterwakilan mereka itu sangat berpengaruh terhadap kebutuhan mereka sebagai kaula muda. Ya, okay. Baik Pak, menarik pembicaraan kita. Mungkin yang terakhir bisa kasih closing statement. Pendidikan itu adalah sesuatu yang harus, wajib. Ya. Apakah dia formal ataupun non formal. Sebuah ijazah hanyalah pelengkap kompetensi, yang dituntut adalah kualitas daripada keahlian masing-masing peserta didik. Untuk itu kepada masyarakat muda khususnya yang berada di Sumatera Utara, ayo kita kuliah, ayo kita kembangkan kompetensi kita, di mana saat ini sarana utama itu adalah kampus-kampus yang ada di Sumatera Utara. Sebagai salah satu universitas tertua di Sumatera Utara dan terbaik di Sumatera Utara, terakhir sekali saya mengajak para masyarakat Sumatera Utara untuk ayo kuliah di Pancabudi. Baik. Terima kasih Pak Rektor sudah bersama saya di Ngopi Sore hari ini, walaupun kopinya nggak ada. Kopinya kemudian. Iya, kopinya menyusul. Semoga apa yang kita percakapkan hari ini Pak ada manfaatnya. Terima kasih Tribuner sudah menyaksikan. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.